kembali lagi dengan saya Nurjana Rahman, mahasiswa dari Universitas Hairun Kota Ternate, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Saat ini saya akan membawakan materi terkait teknik analisis data, fenomenologi disertai dengan studi kasusnya. Nah, untuk itu saya berharap teman-teman bisa simak dari awal sampai akhir dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga saya. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Pengertian fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata Yunani hainomenon atau apa yang tampak dan logos atau ilmu, sehingga secara harfiah berarti ilmu tentang apa yang tampak. Fenomenologi adalah suatu aliran filsafat yang menekankan pada pengalaman langsung dan kesadaran subjektif seseorang terhadap suatu fenomena. Tokoh utama dalam fenomenologi adalah Arthur Husserl tahun 1859 sampai 1938 yang dianggap sebagai pendiri aliran ini. Ia mengembangkan fenomenologi sebagai metode filosofis untuk memahami struktur kesadaran manusia. Nah, yang A ada teknik analisis menurut Creswell 2013, yang dimana diantaranya mencakup ada mengelola dan mengorganisasi data, transkrip wawancara, catatan, lapangan, dan dokumen lainnya dikumpulkan, membaca seluruh data secara menyeluruh, memahami seluruh holistik sebelum masuk ke detail, mengcoding data, menandai kata atau frasa penting, mengembangkan tema atau kategori, mengelompokkan kode menjadi makna tematik, menulis deskripsi esensial pengalaman, menjabarkan apa yang dialami, teks dan bagaimana cara mengalaminya, menemukan esensi intisari makna, merangkum pengalaman menjadi narasi utama. Nah, kemudian masuk pada B, yaitu teknik analisis Kolesi tahun 1978, cocok untuk bidang kesehatan dan psikologi. Yang diantaranya ada membaca semua deskripsi dari partisipan, menemukan pernyataan penting yang berkaitan dengan fenomena, merumuskan makna dari pernyataan-pernyataan tersebut, mengelompokkan makna menjadi tema, menyusun deskripsi menyeluruh dari fenomena, menyusun struktur esensial fenomena, validasi hasil ke partisipan atau member cek. Kemudian masuk pada bagian C, yaitu teknik interpretatif phenomenological analysis atau IPA, pendekatan Heideggerian. Yang pertama, reading on reading, baca transkrip berkali-kali. Yang kedua, in shall noting, catat respons emosional, makna atau istilah kunci. Yang ketiga, developing emergent themes, temukan tema makna dalam pengalaman. Yang keempat, searching for connections antara tema. Yang kelima, moving to the next case, analisis kasus satu persatu. Yang keenam, looking for patterns across cases, temukan kesamaan atau khas tiap partisipan. Tujuan fenomenologi yaitu diantaranya yang pertama, memahami pengalaman subjektif seseorang terhadap suatu peristiwa atau fenomena. Yang kedua, mengungkap makna di balik pengalaman tersebut. Yang ketiga, mencapai pemahaman yang murni tanpa prasangka atau teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian konsep-konsep kunci dalam fenomenologi diantaranya ada kesadaran atau consciousness. Yang kedua, kesadaran selalu tentang sesuatu atau intentionality, artinya setiap pengalaman mental selalu memiliki objek, baik nyata maupun imajinatif. Kemudian, intentionalitas merujuk pada kemampuan kesadaran untuk mengarah ke objek tertentu. Dalam fenomenologi, semua pengalaman manusia memiliki makna karena diarahkan pada suatu objek. Selanjutnya ada approach atau penyejajaran atau bracketing. Lanjut ada proses menangguhkan penilaian atau keyakinan tentang keberadaan dunia luar agar kita dapat fokus pada pengalaman murni. Kemudian ada reduksi fenomenologis, upaya untuk mencapai esensi dari suatu pengalaman dengan menyaring segala bentuk asumsi dan bias. Selanjutnya ada esensi atau essence, dan yang selanjutnya ada inti dari suatu fenomena yang tetap dan universal setelah semua lapisan pengalaman dikupas. Ada juga tokoh-tokoh fenomenologi diantaranya Edmund Husserl menekankan fenomenologi setiap atau sebagai ilmu yang ketat tentang kesadaran. Dia percaya bahwa dengan mengkaji pengalaman murni seseorang, kita bisa memahami struktur fundamental realitas. Yang berikut Martin Heidegger. Martin Husserl mengembangkan fenomenologi ke arah eksistensialisme. Dia lebih fokus pada keberadaan manusia atau being dan konsep desain ada di dunia. Maurice Merleau-Ponty menekankan pentingnya tubuh sebagai sarana pengalaman, memperkenalkan fenomenologi tubuh dan persepsi. Jean-Paul Sartre menggabungkan fenomenologi dengan eksistensialisme, menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu.
Kemudian ada teknik analisis data, metode penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk memahami makna dan pengalaman subjek terhadap suatu fenomena. Analisis datanya pun berbeda dengan metode kuantitatif atau kualitatif lainnya. Fokusnya bukan pada generalisasi, melainkan pada pemahaman mendalam tentang esensi pengalaman subjektif. Nah teman-teman, berikut langkah-langkah umum analisis data dalam penelitian fenomenologi. Yang pertama diantaranya ada transkripsi data. Semua data baik wawancara, observasi maupun dokumen ditranskripsikan secara teliti dan akurat. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada informasi yang hilang atau salah interpretasi. Yang kedua, membaca dan membaca ulang data atau immersion. Peneliti membaca dan membaca ulang transkripsi data berulang kali untuk mendapatkan pemahaman awal dan menyeluruh tentang data. Proses ini membantu peneliti untuk membenamkan diri dalam data dan merasakan pengalaman subjek. Kemudian nomor 3 yaitu mengidentifikasi tema dan pola atau identifying themes and patterns. Peneliti mulai mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dalam data. Ini dapat dilakukan dengan cara menggarisbawahi kata kunci, kalimat penting, atau bagian teks yang relevan. Proses ini bersifat iteratif, artinya peneliti akan kembali membaca dan merevisi tema dan pola yang ditemukan. Yang keempat, pengelompokan data atau data clustering. Data yang memiliki tema dan pola yang sama dikelompokkan bersama. Proses ini membantu peneliti untuk mengorganisir data dan melihat hubungan antar tema. Yang kelima, menentukan esensi atau essence. Setelah mengelompokkan data, peneliti menentukan esensi dari fenomena yang diteliti. Esensi merupakan inti dari pengalaman subjek yang mencerminkan makna mendalam dari fenomena tersebut. Proses ini membutuhkan interpretasi yang mendalam dan reflektif dari peneliti. Peneliti melakukan verifikasi dan validasi temuan dengan cara membandingkan temuan dengan data mentah, mencari kemungkinan bias peneliti dan meminta masukan dari pakar atau partisipan lain. Yang ketujuh, menulis laporan atau writing the report. Peneliti menulis laporan penelitian yang memaparkan temuan, interpretasi, dan esensi dari fenomena yang diteliti. Laporan harus ditulis dengan jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Nah teman-teman, dari pemahaman yang sudah saya paparkan di sini ada studi kasusnya nih, yaitu terkait pengalaman guru dalam menerapkan pembelajaran daring di masa pandemi. Sebuah penelitian fenomenologi dapat dilakukan untuk memahami pengalaman guru dalam menerapkan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Peneliti dapat mewawancarai beberapa guru dan menganalisis data berdasarkan langkah-langkah di atas. Nah, yang pertama ada data, di mana transkripsi wawancara dengan guru tentang pengalaman, tantangan, dan strategi mereka dalam mengejar daring. Kemudian ada tema, beberapa tema yang mungkin muncul antara lain kendala akses internet, kesulitan beradaptasi dengan teknologi, kurangnya interaksi dengan siswa, kebutuhan pelatihan tambahan, dan dampak pada kesejahteraan guru. Kemudian ada pola, di mana peneliti akan mencari pola dalam pengalaman guru. Misalnya, guru di daerah terpencil cenderung mengalami lebih banyak kesulitan akses internet dibandingkan guru di perkotaan. Dan kemudian ada esensi, yang dimana esensi mungkin ditemukan adalah bahwa pembelajaran ini merupakan pengalaman yang menantang dan penuh tekanan bagi guru yang membutuhkan adaptasi, inovasi, dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak. Kemudian perbedaan dengan metode kualitatif lain, di mana meskipun sama-sama kualitatif, fenomenologi berbeda dengan grounded teori atau etnografi. Fenomenologi berfokus pada makna dan pengalaman subjektif, sementara grounded teori membangun teori dari data, dan etnografi mempelajari budaya suatu kelompok. Nah teman-teman, itulah pemaparan materi yang sudah saya jelaskan. Kemudian akan masuk pada bagian terakhir atau kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan di sini yaitu analisis data dalam penelitian fenomenologi membutuhkan ketelitian, kedalaman, dan refleksi yang tinggi dari peneliti. Proses ini bertujuan untuk memahami esensi dari pengalaman subjektif terhadap suatu fenomena, bukan untuk menggeneralisasi temuan. Studi kasus di atas hanyalah contoh, dan tema serta esensi yang ditemukan dapat bervariasi bergantung pada konteks penelitian. Nah, kemudian ada tantangan dalam pendekatan fenomenologi baik sebagai filsafat maupun metode penelitian. Nah, yang pertama ada subjektivitas yang tinggi. Fenomenologi menekankan pengalaman subjektif yang berarti hasil penelitian atau refleksi sangat tergantung pada persepsi individu. Hal ini membuat diantaranya ada hasilnya sudah digeneralisasi, dan yang kedua
Hal ini membuat hasilnya sulit digeneralisasi dan sulit diverifikasi oleh penelitian lain. Nah, kemudian nomor 2, kesulitan dalam approach dan reduksi. Melakukan approach menggantung penilaian dan reduksi fenomenologis bukan hal mudah karena peneliti membawa latar belakang, nilai, dan prasangka yang sulit dilepaskan sepenuhnya. Kemudian perlu latihan mendalam untuk benar-benar melihat fenomena sebagaimana adanya. Nah, masuk pada nomor 3 yaitu interpretasi yang kompleks. Karena data fenomenologis bersifat naratif dan terbuka, maka membutuhkan kemampuan interpretasi yang tinggi, rentan terhadap bias interpretatif peneliti. Yang keempat, waktu dan proses yang lama. Penelitian fenomenologi diantaranya membutuhkan waktu panjang untuk wawancara mendalam dan analisis tematik. Yang kedua, menuntut ketelitian dalam menangkap nuansa makna pengalaman subjektif. Yang kelima, ada keterbatasan dalam mengungkap realitas objektif. Fenomenologi fokus pada pengalaman, bukan pada kenyataan objektif. Ini bisa menjadi kelemahan jika digunakan data empiris atau subjektif. Kemudian tantangan dalam bidang seperti ilmu alam atau kuantitatif. Yang keenam, sulit dipahami oleh orang awam. Bahasa fenomenologi terutama dari tokoh seperti Husserl atau Heidegger seringkali di mana ada filosofis, abstrak, dan kompleks. Kemudian tidak mudah dipahami oleh peneliti pemula atau masyarakat umum. Yang ketujuh, validitas dan reliabilitas dalam metodologi ilmiah. Validitas fenomenologi sulit diuji dengan cara konvensional. Tidak ada pengukuran statistik untuk menguji keabsahan data. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dibahas mengenai tantangan dalam pendekatan fenomenologi. Selanjutnya ada solusi terhadap tantangan dalam pendekatan fenomenologi, baik dalam praktik filsafat maupun penelitian. Nah, yang pertama ada mengatasi subjektivitas tinggi, yaitu solusinya gunakan triangulasi data, misalnya wawancara lebih dari satu partisipan. Yang kedua, libatkan peer debriefing, diskusi dengan sesama peneliti untuk menyeimbangkan interpretasi. Kemudian ada cantumkan refleksi peneliti secara ekspois untuk transparansi. Nah, nomor 2, kesulitan dalam approach dan reduksi. Solusinya diantaranya lakukan latihan refleksi diri secara berkala, gunakan jurnal reflektif untuk mencatat asumsi awal dan perkembangan pemahaman. Ikuti pelatihan metodologis tentang breaking atau menyisihkan prasangka. Yang nomor 3, interpretasi yang kompleks. Solusinya diantaranya terapkan analisis tematik fenomenologis yang sistematis seperti metode Kwaizi, Georgi, atau Van Kamp. Kemudian gunakan kutipan langsung dari partisipan untuk mendukung interpretasi. Kemudian libatkan partisipan dalam member-checking atau meminta mereka meninjau hasil interpretasi. Nah, nomor 4, proses yang lama dan intensif. Solusinya fokus pada sampel kecil namun bermakna deep over breadth. Gunakan software kualitatif seperti NVivo atau Atlas untuk mempercepat analisis. Kemudian rancang jadwal penelitian yang realistis sejak awal. Nah, nomor 5, keterbatasan dalam mengungkap realitas objektif. Solusinya yaitu sadari bahwa fenomenologi memang tidak bertujuan untuk mengukur realitas objektif, tetapi memahami makna subjektif. Nah, kemudian kombinasikan dengan pendekatan lain, misalnya mixed methods jika dibutuhkan perspektif objektif. Nah, nomor 6, bahasa filsafat yang sulit dipahami. Solusinya gunakan bahasa sederhana saat menulis hasil atau menjelaskan pada orang awam. Gunakan contoh konkret dan studi kasus, baca sumber sekunder atau buku pengantar fenomenologi yang lebih mudah dipahami. Yang nomor 7, validitas dan reliabilitas. Solusinya diantaranya gunakan strategi validasi kualitatif, kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kemudian laporkan proses analisis secara transparan dan rinci. Baik teman-teman, itulah pemaparan materi terkait teknik analisis metode data fenomenologi beserta dengan studi kasus dari fenomenologi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya karena sudah menonton ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan saya kira dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.